saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga yang wajib kita jaga betul-betul, jangan sampai kita tidak melaksanakannya. Kalau yang wajib kita tinggalkan, kita berdosa. Oleh karena itu kita harus selalu berlindung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapat hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang yang memang ada sudah tahu ilmunya tetapi tidak bisa melaksanakannya. Ada yang tahu ilmunya, juga ada yang bisa melaksanakannya. Kembali lagi, itulah yang namanya taufik serta hidayah, betul-betul datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan kepada kita agar kita supaya sebaik-baiknya kita hablum minallah, berhubungan berkomunikasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kalau kita baik kepada Allah, kalau hati kita baik sangka kepada Allah, insya Allah Allah akan berikan kemudahan untuk beribadah, kemudahan untuk beramal soleh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang juga ada orang yang selalu berbuat dosa kemudian bertobat. Ada yang berbuat dosa kemudian berbuat dosa lagi dan juga kembali, yaitu ar-rujuk, kembali kepada Allah, bertaubat, yaitulah Allah sayangnya. Maka sekali lagi, semua yang kita lakukan tidak lain adalah karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan orang Islam itu adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia. Orang yang baik, muslim yang baik adalah meninggalkan sesuatu yang sia-sia, yang tidak ada gunanya dalam agama, tidak ada gunanya ya, urusan agama, urusan dunia untuk meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang haram pasti ditinggalkan. Yang dilarang jangan sampai kita ini buruk sangka kepada Allah karena kita diberi ujian dan cobaan. Jangan sampai kita juga mudah buruk sangka kepada orang lain karena kita tidak tahu kebaikan yang sebenarnya pada orang lain tersebut. Kelihatannya ya tidak baik, tetapi ya kalau menurut Allah dia punya ibadah yang khusus, punya istiqomah ibadah, kita tidak tahu. Maka sekali lagi ya, biarlah mereka punya masing-masing karakter ya, punya sifat masing-masing. Yang terpenting mari kita evaluasi pada diri kita, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kenali diri kita, bagaimana ucapan kita sendiri, bagaimana pandangan kita, bagaimana pendengaran kita ya, bagaimana hati kita, bagaimana perbuatan kita. Saudaraku yang karena Allah Subhanahu wa taala, kalau masih belum baik, masih ada kesempatan kita untuk meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi ujian dan cobaan terus. Ketika kita masih hidup ini, yang namanya cobaan pasti ada. Terkadang menyenangkan. Ya kalau menyenangkan kita bersyukur alhamdulillah. Terkadang tidak menyenangkan, ya kita bersabar, kita kembalikan kepada Allah,
kita berlindung, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita berlomba dalam kebaikan. Wabil khusus mari kita tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya dalam urusan agama maupun urusan dunia yang untuk menjadi bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, taufik hidayah kepada kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita jadi orang-orang yang sanggup meninggalkan ucapan perbuatan yang sia-sia. Amin 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 ya rabbal